akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai benar-benar umatnya masuk bersamanya ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita rindukan akan mendapatkan syafaatnya darinya di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Mengingat daripada sejarah di bulan Sya'ban ini, sedikit akan memberitakan tentang kisah ataupun tarikh di bulan Sya'ban ini, bahwa pada dahulu kala kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW selama 17 bulan lebih dari 3 hari ketika mengadakan sholat bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu melakukan sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis pada di bulan Sya'ban ini, ya. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 17 bulan lebih dari 3 hari dulu kaum muslimin melaksanakan sholatnya mengarah, ya, kiblatnya ke Baitul Maqdis. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyunya kepada malaikat Jibril dan memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tepatnya di bulan Sya'ban pada hari yang ke-13. Di bulan Sya'ban pada hari yang ke-13, bahwa Allah memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, untuk melaksanakan sholat mengarah kepada kiblatnya di Ka'bah Baitullah. Dan ini adalah momen yang penting bagi kita, sejarah daripada umat Islam yang harus kita ketahui. Dan juga di bulan Sya'ban ini ada amaliyah-amaliyah yang disunahkan, yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Imam An-Nasai, yang mana Imam An-Nasai ini sudah membuat karangan kitab hadis yang sangat sahih berupa 4 jilid, yang mungkin beliau ini adalah menghafal ribuan hadis dan dapat dipercaya sanadnya, yang dikatakan bahwa Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menanyakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau pada bulan Sya'ban ini melakukan puasanya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya, seperti pada bulan Rajab dan bulan-bulan yang lainnya? Seakan-akan engkau melaksanakan pada bulan puasa ini sama dengan melaksanakan bulan puasa suci Ramadan. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Usamah bin Zaid, perlu engkau ketahui bahwa di bulan Sya'ban ini banyak orang-orang yang goflah. Orang-orang yang goflah ini yang lalai, yang lupa terhadap begitu pentingnya apa yang terkandung hikmah di bulan Sya'ban ini. Oleh karena ini, bulan Sya'ban ini adalah pertengahan di antara bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Dan baginda Nabi Muhammad SAW melakukan puasa ini, ya, hampir puasanya sama dengan sebanding puasa bulan suci Ramadan. Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, perlu engkau ketahui bahwa di bulan Sya'ban ini, pada pertengahan di bulan Sya'ban, pada malam 14 ke 15 harinya, itu diangkatnya seluruh amal perbuatan manusia yang dicatat oleh malaikat Jibril, oleh malaikat pencatat daripada amal kebaikan dan keburukan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, aku berpuasa, beribadah di bulan Sya'ban ini berharap agar sekiranya ketika aku dilaporkan amal perbuatanku, amal kebaikanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dalam melaksanakan, melakukan kegiatan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat, agar kiranya kita sebagai pengikut daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, kita ikuti apa yang beliau laksanakan sebagai uswah, contoh suri tauladan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menyerukan, lakukanlah kegiatan amaliyah kebaikan di bulan Sya'ban ini sekuatmu, semampumu, apa yang engkau bisa lakukan, dalam artian supaya kita ini jangan berputus asa, jangan pernah merasa bosan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan terhadap makhluknya dan tidak akan pernah lupa apa yang telah diperbuat, amal-amal kebaikan dan keburukan sebesar biji zarrah pun yang dilakukan oleh namanya manusia. Allah yang maha mengatur segalanya, yang memberikan kita kehidupan. Satu nafas saja yang Allah berikan kepada kita, apabila kita menghitungnya dalam setiap saat, setiap detik yang Allah berikan, apakah kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu kita akan mampu untuk bisa melakukan kebaikan yang merasa kita seorang orang ahli ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak akan pernah bisa membayar apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jauh di sana kita diberikan jabatan, kekayaan, tapi perlu diketahui jabatan dan kekayaan yang Allah berikan di dunia ini hanya sementara, dan ini akan menjadi pertanggungjawaban untuk kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang maha kaya, maha memiliki segala-galanya. Jabatan dan kekayaan itu hanya sebuah amanah titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, mari kita selagi kita masih ada desahan nafas di dalam jiwa kita, selalu kita tanamkan di dalam kalbu kita, kita buka hati kita untuk selalu ditancapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap langkah kegiatan dan perbuatan kita. Kalau kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita akan mengingat bahwa kita semua ini kelak akan bisa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berjumpa, bertemu dengan Sang Khaliq yang maha menciptakan kita semua. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi manfaat. Perbanyaklah amaliyah di bulan Sya'ban ini, dan kita banyak melakukan kedermawanan, beristighfar, dan jangan lupa kita selalu menjaga silaturahim agar ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan, kita sudah tidak terbebani oleh rasa dengki dan rasa benci dan memupuk persaudaraan sesama saudara kita. Barakallahu li wa lakum wa afu minkum. Sebelum lebihnya saya mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan akan mendapatkan manfaat dan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kebaikan dan keburukan datang dari diri saya pribadi. Oleh karena itu saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.